Ohayo gozaimasu. Minasan, o genki desu ka? Ohayo gozaimasu, Sensei. Kita sudah belajar bahasa Jepang banyak dan hari ini kita akan lanjut belajar bahasa Jepang lagi ya. Masih semangat kan belajar bahasa Jepangnya? Iya, Sensei. Semangat. Baik, sebelum kita mulai belajar bahasa Jepang, kita minta ini dulu pertolongan Tuhan supaya kita bisa diberi hikmat biar kita bisa mengerti sebentar pelajaran yang akan dibagikan. Oke, Sensei minta bantuan dari Sukarini-san, bisa pimpin kita doa pembuka? Hai, Sensei. Jadi sebelum kita mulai untuk mengucap syukur kepada Tuhan, mari kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Hai, arigatou gozaimasu, Sukarini-san. Oke, sekarang Sensei akan cek daftar kehadirannya dulu. Kita-san, imasu ka? Kita-san, imasu ka? Toilet kali Sensei. Minggu lalu Sensei akan mereview kembali. Minggu lalu kita sudah belajar materi tentang Jiko Shokai. Karena itu ada ini mungkin ada yang bisa bantu ini memperkenalkan diri. Sensei mau lihat nih, apakah sudah paham dengan materi yang Sensei bagi minggu lalu? Satu orang deh yang sukarela ada atau Sensei tunjuk? Tunjuk aja Sensei. Tunjuk aja Sensei. Sensei minta Marlina-san. Hai, Sensei. Hai. Ohayo gozaimasu. Hajime mashite. Watashi no namae wa Marlina Rosetta desu. Watashi wa 10 nensei desu. Depo kara kimashita. Apalagi ya Sensei? Lupa. Doko ni sundeimasu ka? Tinggal di mana? Marina sekarang tinggal di mana? Doko ni sundeimasu ka? Cipayung ni sundeimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Arigatou gozaimasu, Marina-san. Sensei minta satu lagi ya. Reski-san, dozo. Hai, Sensei. Di sekolah itu benda-benda apa saja sih yang sering kalian lihat yang ada di sekolah? Bisa sebutkan, masing-masing sebutkan 5 deh. Benda-benda yang ada di sekolah. Marina. Kursi, ada meja, penghapus, Sensei. Ada penghapus, ada jam, ada lagi papan tulis. Masing-masing. Oke, kata-kata benda yang peserta didik sebutkan, di situ semua yang disebut, yang Sensei temukan hanya kata benda mati saja. Padahal kata benda itu tidak hanya benda mati saja, ada juga benda hidup. Ya, tadi sampai Sensei kok ini udah diambil Sensei ya. Sebenarnya masih ada tuh, ada bunga, ada pohon, ada binatang, nama-nama binatang, bahkan kucing, manusia. Sensei. Hai, betul, ada kucing, ada anjing. Itu juga termasuk kategori nama-nama binatang. Nah, apakah sudah kelihatan? Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Sudah, Sensei. Sensei. Oke, tadi Minasang sudah menyebutkan nama-nama benda ya, baik benda yang ini yang sering kita lihat gitu. Sehari ini kita akan belajar tentang pola kalimat ga arimas dan ga imas. Tapi sebelum itu Sensei akan informasikan, jadi kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah membedakan ungkapan, memberi dan meminta informasi terkait keberadaan suatu benda, baik benda mati maupun benda hidup,
kemudian mendemonstrasikan ungkapan terkait keberadaan suatu benda, serta meresponnya pada teks transaksional, lisan, dan tulisan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah melalui pembelajaran kali ini, peserta didik semua diharapkan mampu untuk membedakan penggunaan IMAS dan ARIMAS, serta membuat percakapan sederhana. Yang lalu Sensei sudah bagikan modulnya, modul pembelajarannya. Bisa di situ banyak sekali perbendaharaan kata yang sudah Sensei rangkum, perbendaharaan katanya sama contoh-contoh kalimat yang bisa dipelajari. Oke, sekarang kita mau coba bisa kelihatan ya, cukup besar. Ini gambar apa yang dilihat saat ini? Gambar binatang. Oh kan Binatang sensei. Binatang, Sensei. binatang. Binatang apa saja nih yang ada di sini? Coba lihat. Ada gajah, Singa, kuda, zebra. Iya, benar sekali. Jadi, ini yang tadi Sensei sudah Sensei bilang. Jadi kata benda itu ada ini binatang juga ini termasuk kata benda, dan dia ini adalah benda dimasuk kategorinya benda hidup. Kemudian untuk menyatakan ini benda hidup ini ada pola kalimat. Di sini akan Sensei ajarkan beberapa pola kalimat yang menyatakan tentang keberadaan benda, khususnya benda hidup. Pola kalimatnya yaitu di sini. Jadi kalau dalam bahasa Jepang itu ada, bukan hanya bahasa Jepang sih, semua bahasa juga ada bahasa ini. Kalimat pernyataan, kemudian kalimat pernyataan dan pertanyaan. Kemudian ada kalimat pernyataan positif, ada kalimat pernyataan negatif, ada kalimat tanya positif, kalimat tanya negatif, seperti itu. Dan sama saja seperti bahasa Inggris juga ada bentuk present atau bentuk sekarang, ada juga bentuk lampau di dalam bahasa Jepang seperti itu. Untuk yang pertama ini, di sini ada pola kalimat yang pertama yaitu untuk menyatakan keberadaan benda. Jadi benda hidup, untuk keberadaan benda hidup itu yang dipakai menyatakan ada yaitu imas. Imas itu adalah kata kerja. Imas adalah kata kerja yang artinya ada. Kalimat penyangkalannya. Tidak ada anjing. Pakai titik-titik ga imaseng. Titik-titiknya diisi dengan nama hewan atau nama manusia di situ. Ada yang tahu? Ada yang bisa? Saya Sensei. Sensei. Coba Reski Sang. Tadi tidak ada anjing ya Sensei. Hai. Berarti inuga imasen. Inuga imaseng. Ya, betul sekali. Di sini juga setelah kita sudah tahu ada kalimat pernyataan positif, ada juga kalimat pernyataan negatif, kemudian ada juga pola kalimat untuk untuk bertanya. Kalimat tanya. Kalimat tanyanya di sini ada, kalian bisa lihat ada titik-titik ga imaska, titik-titik ga imaska, artinya apakah ada titik-titik. Nah, di titik-titiknya itu diisi tetap. Patokan untuk imas berarti yang diisi adalah kata benda hidup, manusia atau hewan. Ya. Kemudian kalau tadi menggunakan imas untuk menyatakan ada benda hidup, nah sekarang untuk menyatakan keberadaan benda mati, pola kalimat yang dipakai itu adalah titik-titik ga arimas. Kalau kalimat tanyanya tinggal bagian belakangnya itu ditambah ka saja, itu sudah langsung berubah deh, dia jadi kalimat tanya. Begitu juga untuk kalimat pernyataan negatifnya, titik-titik ga arimaseng. Dan pernyataan ini bisa kita buat kalimatnya lebih panjang lagi. Jadi kita nanti akan sebutkan ada nama tempatnya di situ. Kita sebutkan nama tempat, kemudian kita menyatakan keberadaan benda itu ada di tempat mana. Contohnya di dapur
ada kulkas. Kita bisa menggunakan pola kalimat ini. Titik-titik nih, titik-titik ga arimas. Nih yang titik-titik. Sekarang coba ini deh. Perhatikan gambar ini. Perhatikan gambar ini, ada gambar ya, dapur. Sensei sudah kirim juga di modul itu ada ini perbendaharaan kata tentang dapur. Coba sebutkan beberapa minimal dua kata benda yang kalian lihat pada gambar ini. Kalau begitu Sensei mau tanya nih, bisa tolong jelaskan tadi yang kita sudah pelajari, apa sih perbedaan antara arimas dan imas? Ada yang bisa jawab? Dozo, Marlina-san. Ini Sensei, kalau imas itu untuk manusia, orang atau binatang atau hewan. Nah, kalau arimas itu untuk benda atau barang, jadi atau benda mati. Seperti Iya, itu Sensei. Baik, betul sekali. Betul nggak, Sensei? Betul, sangat betul. Tunggu ininya, Iya, itu bedanya arimas dan imas. Sudah betul Marina-san. Jadi pola kalimat yang tadi Sensei ajar itu bisa digunakan juga dalam ini percakapan sehari-hari. Kita bisa bertanya kepada teman-teman, apakah ada ini atau benda apa saja yang kita tanya, misalnya begitu ya. Coba di sini deh kita buat ini deh, Reski-sang to Sita-sang. Sekarang coba dari gambar ini buat ini deh, apa sih, percakapan untuk memberi informasi ataupun memberi informasi ataupun menanyakan informasi. Di sini ada contoh yang Sensei buat, misalnya gini, Daidokoro ni nani ga arimasu ka? Daidokoro ni reizoko ga arimasu. Nah, itu cuma contoh aja. Coba Sita sama Reski-sang buat yang mungkin lebih ini lagi, dibuat lebih bagus lagi. Silahkan. Ruangannya tetap dapur, Sensei. Iya, pakai yang dapur saja dulu. Kita pakai perbendaharaan kata yang ada di dapur. Kalau gitu saya yang nanya ya, Sensei. Iya, boleh. Ini di gambar situ banyak ya. Ini Sensei ini buat lagi. Ya, ini kan banyak ya kata ini, benda-benda yang ada di dapur. Ya, Sensei. Saya nanya ya, Sensei. Ya, Sita-sang, daidokoro ni nani ga arimasu ka? Reizoko to saraga arimasu. Hai, boleh. Terima kasih. Sebenarnya bisa disebutkan beberapa benda juga ya. Oke, yang lain deh, yang lain. Ingatnya itu doang. Arigatou gozaimasu. Coba yang lain ya, Nur Aini sama Soleh-sang. Coba buat percakapan singkat deh, untuk menceritakan ini. Hai Sensei. Kesimpulannya untuk pertemuan kali ini, perbedaan antara imas dan arimas sudah jelas. Imas untuk menyatakan keberadaan benda hidup dan arimas untuk menyatakan keberadaan benda mati. Terus kita bisa juga memberikan informasi ataupun mau menanyakan informasi dengan pola kalimat yang sudah diajar tadi, kalimat pernyataan positif dan kalimat pernyataan negatif. Tugas untuk pertemuan selanjutnya, silahkan peserta didik buat wacana singkat untuk menceritakan benda-benda yang ada di dapur di rumah masing-masing. Nah, nanti Sensei sudah Sensei bagikan LKPD-nya, silahkan dikerjakan minggu depan, boleh dikumpul. Oke, hari ini Sensei rasa pertemuannya cukup sampai di sini saja dulu. Sebelum mengakhirinya, Sensei minta satu orang lagi untuk berdoa. Sita-sang, silahkan pimpin kita berdoa. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Hai, arigatou gozaimasu. Ijo desu. Arigatou gozaimasu, Sensei.